Bu Tita. Bu Siska, maaf ya Bu, mengganggu istirahatnya. Nggak apa-apa, sudah santai kok. Oh, gitu. Ini Bu, berkaitan dengan tugas yang di CGP itu kan mencari pengalaman, meminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengalaman-pengalaman Hmm. beliau dalam mengambil keputusan. Nah, kebetulan Hmm. berkesempatannya malam ini gitu-gitu. Iya. Iya, iya. Gimana? Langsung ini aja pengen tahu pengalaman-pengalaman Bu Siska dalam mengambil keputusan. Kira-kira selama ini masalah yang menurut Bu Siska agak berkesan karena sulit mengambil keputusan itu apa Bu? Ya, banyak sih ya. Tentunya kalau ada masalah, ada kasus ibaratnya itu, tentu kasus itu bisa terjadi kasus pada siswa. Bisa saja kasus antai tenaga pendidik dan kependidikannya. Bisa saja kasus itu terjadi di pengelolaan dalam administrasi sekolah. Tentunya ya harus kita kelompokkan dulu ya. Menarik, saya kira semua kasus mesti ada menariknya ya. Dan menariknya itu dari besar kecilnya permasalahan yang ada dan apa-apa saja yang terlibat di dalamnya. Sehingga di dalam mengambil satu keputusan di dalam penyelesaian masalah itu tentunya juga ada hal-hal yang unik ya di dalam penyelesaiannya. Yang Mungkin paling berkesan kasus apa Bu kira-kira Bu? kasus apa ya? Mungkin siswa aja deh ya, G. siswa saja. Dulu itu kan pernah ya, mungkin Bu Tita juga sudah masih ingat. Di sekolah kita itu pernah ada satu siswa yang kali tidak masuk. Kalau secara aturan, kehadirannya itu memang sudah tidak, kalau dirapatkan kriteria kenaikan kelas mesti dia tidak naik. Selain itu juga anaknya itu sulit untuk komunikasi. Nah, pada saat itu datang pada saya guru BK serta wali kelas. Mereka tuh langsung seperti memutuskan, Bu, bahwa anak ini sebaiknya dikeluarkan. Karena alasannya kehadiran, terus pokoknya masalah itu ya sudah lama. Artinya permasalahan itu dari kelas 7, pada saat itu anak itu kelas 8 kalau nggak salah. Lalu saya menyampaikan, kok kenapa bisa begitu ya? Kok langsung memutuskan? Karena memang sudah katanya ya, artinya komunikasi BK ke orang tua sudah sering juga, komunikasi ke siswa juga bimbingan sudah. Akhirnya saya coba ketemu, saya ingin ketemu dengan orang tuanya dan juga dengan siswanya, ingin tahu secara langsung apa sih sebetulnya permasalahan yang terjadi. Barangkali ada satu sisi mungkin dari guru sendiri ingin menegakkan satu aturan sekolah. Aturan ini memang dari lama dan juga apa ya, desakan dari banyak guru. Karena tidak hadir sering, otomatis kan nilai-nilainya tidak ada ya, Kosong ya Bu. tidak ada, dan kosong. Tapi pada saat itu, tatkala anaknya ketemu, memang betul-betul mentok ya alasannya itu. Ditanya kenapa tidak sekolah, dia juga tidak bisa menjawab. Lalu kemudian latar belakang saat itu bisa ya kita ambil ya, artinya saya tahu dari latar belakang keluarganya dari guru BK bahwa anak itu memang dari keluarga yang broken home. Tapi saya ingin tahu sebetulnya apa sih permasalahannya yang sebenarnya. Ternyata setelah dipanggil orang tuanya dan saya juga mungkin mencoba terlibat di dalamnya, didampingi juga oleh guru BK tentunya itu pada saat itu, lalu muncullah satu kalimat bahwa ternyata anak itu sebetulnya ingin pindah ke sekolah lain. Nah dari situ berarti ada satu, sebetulnya ada solusi, anak ini akan bahagia barangkali yang berbeda, tidak di sekolah
kita saja sekolah SMP 1 bawah mungkin kalau di kita memberikan solusi pindah, mungkin dia akan lebih apa ya, lebih nyaman dan melanjutkan pendidikannya. Orang tuanya kekeh tidak mau memindahkan anaknya, keras karena dianggap bahwa SMP yang paling baik, paling bagus untuk anaknya, bla 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 bla. Jadi pendekatan-pendekatan itu uh, ya dilakukan ya, dibujuk, ibunya coba barangkali berpikir dulu sebetulnya supaya saat itu menemukan jalan yang terbaik tatkala aturan sekolah itu bisa dijalankan. Tapi yang paling utama saat itu adalah bagaimana supaya anak ini tetap bisa sekolah, melanjutkan pendidikannya, dan dia merasa nyaman. Toh sekolah dimanapun juga sama. Akhirnya orang tuanya ngalah. Setelah dilakukan pendekatan, orang tuanya mengalah, kemudian iya Bu, saya sudah siap bahwa anak saya dipindahkan. Pada saat itu juga kita bantu juga untuk proses kepindahannya ya, mengkomunikasikan dengan sekolah yang diinginkan, akhirnya sudah bisa diterima dan kemudian pamitan baik-baik, anaknya bisa tersenyum dan ternyata bisa menyelesaikan SMP-nya di sekolah yang baru itu. Tanpa disadari, ternyata kasus yang seperti itu, masalah yang tadinya barangkali kalau salah memutuskan, tiba-tiba langsung, oh ya, keluarkan saja. Mungkin bisa mengakibatkan si anak itu rugi. Artinya tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Tetapi hanya memikirkan bagaimana sekolah itu menegakkan aturan. Karena itu kita harus melihat dari berbagai sisi dalam memutuskan. Itu hal unik salah satunya. Dan itu terjadi sebelum sebelum pandemi ya Bu. sebelum pandemi, Bu Tita mungkin ingat ya. Memang anak itu memang bermasalah. Mungkin itu ya Bu Tita salah satunya ya yang terkait dengan siswa. Dan banyak juga sih siswa-siswa yang bermasalah seperti itu dalam artian dalam pendidikannya, tapi ternyata latar belakang dari keluarganya yang memang tidak mendukung keberadaan siswa itu sehingga menjadikan permasalahan terhadap kondisi siswa di sekolah. Iya, mungkin itu ya yang disebut berita. Berarti prosesnya yang dilakukan mungkin menangani lebih dulu ya Bu, mencari alternatif solusi, baru setelah itu memberikan keputusan apa yang seharusnya diambil gitu. Betul. Sebelum kita memberikan keputusan, tentu kita harus pada kasus tadi kita ingin apa sih sebetulnya solusi yang baik akhirnya ya. Tapi tentunya juga sebelum itu kita juga harus dalam setiap permasalahan latar belakangnya apa. Bisa saja anak itu kurang perhatian di sekolah ya. Bapak Ibu guru kadangkala bisa saja menjelaskan ya, oh anak itu bla bla begini-begini tanpa disadari latar belakang anak itu ternyata yang mengakibatkan kondisi anaknya nggak nyaman, terus bermasalah di sekolah, tidak hadir di sekolah. Nah, kita harus mengedepankan berbagai aspek di dalam menangani khususnya kasus-kasus di sekolah. Dengan menanyai ya tentunya pertama ya wali kelasnya dulu, terus guru-gurunya yang lain, tidak hanya 1-2 orang guru, terus kemudian mungkin langsung ke orang tuanya. Nah dari situlah sebelum menentukan keputusan biasanya tatkala terkait dengan siswa tentunya juga saya menanyakan dulu kira-kira kalau ada kasus seperti ini menurut Anda bagaimana? Bagaimana? Nah, dari pendapat-pendapat itulah mungkin bisa kita menarik satu kesimpulan atau satu pertimbangan sebelum menentukan putusan apa sih yang akan diambil oleh seorang kepala sekolah sebagai penentu akhir ya. Berarti apapun itu kalau kepala sekolah itu adalah penentu akhir. Ketika ada mungkin ya Bu, kalau
masalah dengan siswa kan kita mungkin lebih kompleks masalahnya. Tapi kalau dengan sesama rekan guru gitu biasanya gimana Bu penanganan? Nah, kalau dengan sesama rekan guru, tentunya kalau seperti PNS ya, tentunya kan ada permen yang mengatur ya. Iya, tatkala ada satu permasalahan itu ya kita tidak juga saklek ya, tidak saklek banget menerapkan aturan PP tentang aturan PNS. Nah, itu ada tahapan-tahapan sebetulnya yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Pertama, tatkala misalnya melanggar satu aturan, kedisiplinan ya, kedisiplinan. Tentunya ya pertama kita menegur dulu secara lisan, terus kemudian mengambil ya pendekatan. Apa sih? Kenapa sih si A itu kok datangnya sering terlambat? Misalnya seperti itu kan. Oh ya, ternyata orang tuanya mungkin sakit di rumah, tidak ada yang mengurus. Nah, berarti kan kita tahu latar belakangnya, sehingga kita tidak langsung menentukan, oh iya, kamu itu salah karena melanggar satu aturan. Nah, selain itu, tentunya juga kita mungkin bisa memberikan solusi kepada solusi yang diambil oleh pihak sekolah. Barangkali, oh iya, jadwalnya jangan diberikan di jam pertama, mungkin ya, solusi dari pihak sekolah, atau dari solusi dari pihak yang bersangkutan. Ya, tolonglah bagaimana caranya, barangkali mungkin secara yang sederhana, mencari keluarga yang barangkali bisa membantu suatu saat. Jadi enggak terus yang bersangkutan. Seperti itu ya. Itu kalau hal-hal yang menyangkut etika, menyangkut kedisiplinan yang tahapnya sedang ya atau ringan. Nah, nanti kalau memang sudah betul-betul pelanggaran, tentunya kepala sekolah itu punya satu cara untuk mem-BAP-kan akhirnya. Mem-BAP-kan, membuat berita cara bagaimana penelitian terhadap eh, indisipliner PNS tersebut. Nanti kalau memang kepala sekolah sudah tidak bisa menangani, tentunya akan mengarahkan kepada dinas atau atasan selanjutnya dari dinas pendidikan, lanjut kemudian ke BKD, itu kalau sudah menyangkut hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh seorang kepala sekolah. Tapi sejauh ini selama Bu Siska menjabat kepala sekolah, sih alhamdulillah segala suatu permasalahan itu bisa diselesaikan ya, bisa diselesaikan di dalam sekolah. Dan akhirnya satu sebetulnya komunikasi ya, komunikasi antara kepala sekolah dan yang bersangkutan dengan pendekatan yang komunikatif, kemudian ya rasa kekeluargaan, maka akhirnya ada solusi-solusi terbaik di dalam penanganan kasus-kasus seperti itu kalau terkait dengan kedisiplinan. Tapi kalau antar teman dengan teman itu kadang-kala masalah etika, tapi masalah etika permasalahan tetap ada ya. Artinya seorang kepala sekolah itu tidak boleh langsung menjudge, langsung mengambil oh si A yang salah, oh si B yang salah. Tapi kita harus menggali semua informasi-informasi dari semua pihak deh. Artinya karena sebagai seorang kepala sekolah itu sebagai orang yang dituakan, sehingga harus bisa mengambil langkah-langkah yang bijak di dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada. Tapi tentu belajarlah untuk menjadi seorang pendengar yang baik sebelum memutuskan, dan galilah informasi, letakkanlah pada suatu apa ya, permasalahan-permasalahan itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan mengkotak-kotakan orang sebelum mengambil keputusan. Itu yang selama ini saya lakukan. Kalau tantangan yang paling merasa Bu Siska paling susah itu ketika harus menegakkan aturan atau menjalankan, maksudnya memikirkan, oh ini kalau bikin keputusan ini dampak jangka panjangnya apa, jangka pendeknya apa, atau udahlah tetap berpegang teguh pada peraturan aja.
Oh ya, tetap harus mempertimbangkan. Hmm. Jadi tatkala aturan kita akan tegakkan, tentunya kita harus mempertimbangkan dampaknya. Contoh saja, pada saat akan kita ingin menata sekolah itu, khususnya yang sering kali saya lakukan itu yang bermasalah itu tatkala ingin menata masalah kantin ya, misalnya Iya, Bu. masalah kantin itu. Nah, di satu sekolah kantin itu begitu sangat luar biasa. Artinya tidak sesuai dengan konsep kantin untuk siswa. Sebetulnya dampaknya ke siswa juga alangkah tidak baik ya. Dalam konsep kesehatan, kantin itu bisa untuk umpetan. Nah, berpikir gimana nih caranya ya mengubah kantin itu menjadi kantin sehat dan tidak menjadi sarana bagi anak-anak yang melanggar aturan gitu. Kadangkala kantin-kantin di sekolah itu kan hanya memikirkan bagaimana keuntungan bagi si penjual ya. Nah, pada saat itu kebetulan juga rata-rata yang kantin yang berada di sekolah itu pengelolanya itu ya tenaga biasanya kan apa ya tenaga PTT yang tukang kebun lah ya ibaratnya seperti itu mengelola, otomatis mereka juga kan mengharapkan ada satu tambahan income dari situ. Nah, tatkala akan merubah satu tatanan itu suatu perjuangan yang besar. Pernah di satu sekolah saya ingin membongkar habis dan menata ulang. Lalu saya rapatkan dengan komite sekolah. Semuanya mendukung. Bapak Ibu guru mendukung karena itu sudah lama, sudah bertahun-tahun bahwa kondisi kantin itu memang tidak baik pengaruh untuk anak maupun dari kesehatan, dari sisi kesehatannya. Nah, membongkarnya dengan cara apa ya gitu. Banyak sekali pertentangan yang ada, baik dari yang penjualnya maupun dari masyarakat yang kebetulan ikut ya, kadangkala suka suka diambil, diajak-ajak gitu ya, dicerita-cerita, mengajak supaya oh ya nggak setuju dengan ini kepala sekolah, tapi pada saat itu kita mengambil satu keputusan. Nah, endingnya itu saya rapatkan di dalam rapat pleno bersama orang tua. Saya tampilkan itu kondisi lamanya. Ini loh kondisi kantin dulu seperti ini, dan ternyata di kantin itu bisa saja disembunyikan anak-anak karena konsepnya seperti warung-warung tertutup yang dimiliki itu ya. Anak-anak bisa ngerokok di situ, gurunya tidak tahu, kadangkala anaknya mungkin minggat dari kelas, lalu kemudian langsung juga kita tunjukkan ini loh konsep kantin yang ada, gambarnya, kantinnya terbuka, kantinnya nyaman, lalu orang tua langsung setuju. Kalau setuju, berarti karena kita membutuhkan anggaran ya, otomatis serta-merta orang tua juga setuju. Nah, dalam tempo 3 bulan dari kejadian kesepakatan itu langsung terbangun kantin yang baik, yang wah, yang sehat. Akhirnya semua suara-suara sumbang yang tadinya menentang itu memang itu satu saat itu memang lebih lebih banyak diam ya. Akhirnya juga berhenti dengan sendirinya. Itu yang pada saat itu tantangan yang terberat sebetulnya terbesar ya. Nah, berarti anggapan orang lain gitu ya Bu ya. Masyarakat, terutama masyarakat yang bukan orang tua siswa, tapi masyarakat yang mungkin diajak oleh yang dirugikan, pasti ada yang tapi lambat laun akhirnya setelah itu sudah terbangun, kemudian akhirnya menjadi salah satu pendukung, menjadi sekolah sehat, sarana anak-anak itu baik, toh akhirnya diterima dengan baik juga. Nah, di sekolah kita juga begitu tampaknya. Sekolah tidak seberat itu ya, artinya tapi tetap pada waktu akan membangun itu
dikomunikasikan dulu. Saya kumpulkan dulu, gimana kalau begini ya, kalau begini, 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 begini. Akhirnya setelah semua setuju, baru ternyata semua itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya juga bisa dinikmati, baik oleh anak-anak maupun oleh mereka yang memanfaatkan untuk menjadi sarana menambah income. Memang penataan itu, komunikasi itu perlu Komunikasi. di dalam satu ini memutuskan suatu keputusan khususnya kalau di luar siswa ya Bu Iya, Tita. berarti kuncinya komunikasi ya, Bu. Kalau ini Komunikasi. mungkin ada, misalnya, mungkin ada orang tertentu atau bagian tertentu yang pasti akan, kalau Bu Siska membuat keputusan, maunya dibantu sama itu aja, atau yang pasti akan mendukung keputusannya Bu Siska gitu, ada apa enggak, Bu? Di dalam menentukan suatu keputusan, kalau di sekolah itu, kalau saya tetap mengambil teman-teman yang membidangi Sesuai ya, kasusnya gitu ya, Bu? misalnya masalah kasusnya, iya kita tidak langsung menunjuk pada orang-orang itu saja yang disenangi, karena pada prinsipnya seorang kepala sekolah itu harus bisa menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah. Kasus siswa seperti tadi yang pertama yang saya ceritakan tentu akan melibatkan ya guru BK, wali kelas, guru terkait dan kesiswaan. Nah, kalau misalnya terkait dengan tadi misalnya kantin tentu akan melibatkan komite sekolah, sarana ya, koordinator sarprasnya, dan juga teman-teman yang bisa standar pengelolaan terkait dengan tata tertib dan lain sebagainya. Jadi tidak pada orang-orang tertentu saja. Wakil kepala sekolah itu merupakan satu tugas kepanjangan tangan dari kepala sekolah juga, tentu dilibatkan tapi sesuai dengan kasus yang ada pada saat kapan kepala sekolah bidang bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dilibatkan di dalam penentuan keputusan di dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada. Kalau jadwal tertentu, kalau menyelesaikan, mungkin misalnya ya Bu, ada masalah. Oh, bukan jadwalnya sekarang bikin keputusan ini, sekarang jadwalnya saya lagi mengerjakan ini. Kalau ada masalah ini ya nanti hari Sabtu, kira-kira ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau memang kondisional? Nggak ada jadwal tertentu, kondisional. Yang namanya kasus itu selalu datangnya tiba-tiba, tidak Iya. terjadwal ya. Oke. Terjadwal ya kasus itu ya. Maka kami artinya penyelesaian kasus itu juga situasional. Bisa saja tatkala kasus itu mendesak, tentunya bisa sekian hari itu ya kita selesaikan kasus itu. Jadi tidak ada jadwal khusus. Kalau tidak ada kasus, ya ayem-ayem saja ya, tidak ada Oke. tidak ada jadwal khusus mungkin situasional. Tergantung Tergantung. kebutuhan yang mendesak. Iya. Mungkin yang terakhir pertanyaannya dari Hmm. pengalaman-pengalaman Bu Siska selama ini yang mungkin bisa jadi tambahan apa ya, belajar saya dalam proses belajar itu, dari semua pengalaman yang Bu Siska lakukan dalam mengambil keputusan, kira-kira pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengalamannya Bu Siska? Maksudnya hal terpenting apa dalam membuat keputusan gitu? Kalau tadi kayaknya kan ada komunikasi, terus Oh, kolaborasi ya Bu dengan pihak-pihak ya, yang terkait. Nah, kolaborasi. kira-kira ada lagi apa? Ya, tatkala mengambil satu keputusan, kita harus melihat secara keseluruhan ya. Artinya keseluruhan itu dari berbagai sisi yang melatar belakangi adanya kasus tersebut. Jangan keputusan itu diambil seolah-olah kita itu langsung menjudge bahwa oh ya, dalam kasus ini si A yang salah, si A yang benar. Tidak boleh begitu, tetapi kita harus melihat dari latar belakang secara keseluruhan. Komunikasi perlu, kolaborasi juga penting, dan juga khususnya di dalam hal yang menangani kasus-kasus yang terkait dengan etik,
logika, segala sesuatu. Kadangkala kita juga tidak hanya mengedepankan aturan-aturan yang saklek ya, tapi kadangkala kebijakan dari hati juga perlu berbicara. Berarti Ya kepedulian kan? ya Bu, berkait dengan Kepedulian itu, dan bagaimana kita kepedulian itu juga kita tularkan kepada pihak-pihak yang akan dilibatkan. Biasanya kan kalau kaitan siswa satu bersikukuh ya, harusnya begini, harusnya begini. Jadi kita ajak bagaimana semua itu bisa menerima dengan hati. Dan satu hal lagi, Bu Tita, tatkala kita sudah mengambil satu keputusan, oh iya, ini loh hasilnya, itu perlu disampaikan di dalam forum, khususnya terkait dengan siswa ya. Kalau terkait pendik itu jadi satu ranah ya rahasia dalam tanda kutip kepala sekolah ya. Tetapi kalau terkait dengan siswa, keputusan itu perlu disampaikan di dalam forum. Bahwa si A itu kami mengambil keputusan berdasarkan latar belakang bla 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 bla, maka diputuskan ini. Ayo tolong tatkala putusan diambil ini, maka kelanjutan dari siswa itu perlu kita rangkul bersama-sama bagaimana menyelesaikannya. Dan keputusan itu supaya semua guru atau semua pihak yang terlibat di dalamnya tahu dan bisa menjadi satu pengalaman dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang sejenis tanpa harus menjadikan satu kasus. Jadi tidak semua loh kasus itu harus maju kepada kepala sekolah, mungkin bisa diselesaikan oleh wali kelas dan guru BK ya. Tapi tentunya tatkala tidak bisa, tentu kepala sekolah bisa menjadi satu sosok yang mungkin bisa membantu di dalam satu masalah yang ada. Ya, Bu Siska, terima kasih waktunya. Kayaknya wawancaranya dari pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dari tugas ini sudah terjawab semua. Saya jadi nambah pengalaman juga, belajar dari pengalaman yang Bu Siska dalam membuat keputusan gitu. Mudah-mudahan nantinya nggak cuman kalau jadi kepala sekolah, tapi saat menjadi guru ternyata, apalagi saya guru BK, bikin keputusan mengatasi masalah-masalah anak itu ternyata susah juga. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pengalaman yang tadi saya sampaikan itu menjadi satu masukan pengalaman yang berharga mungkin dari kita untuk khususnya ya, karena guru penggerak ini, calon guru penggerak memang kan dipersiapkan ke depannya untuk menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal juga. Tentu step by step ya, proses itu akan membawa kita dalam penyelesaian masalah. Ya, selamat Bu Tita, mudah-mudahan menyelesaikan satu program CGP ini dengan baik dan bisa menjadi sarana untuk berbagi dengan teman-teman sejawat di sekolah. Begitu? Ya, terima kasih Bu waktunya. Maaf mengganggu istirahatnya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Nyun sewu Bu Gotri, sebelumnya sudah pernah ada pengalaman yang berkaitan dengan dilema etika mungkin Bu, yang menurut Bu Gotri kemarin ini agak berat memutuskannya? Ya, terkait dengan kasus-kasus itu ya mungkin bisa jadi ada yang memang menuntut harus ambil keputusan antara dua hal yang sama-sama berat gitu ya. Iya. Ya, iya nggak terlalu lah ya, tapi mungkin terkait dengan anak-anak mungkin ya kadang-kadang kita
harus berpikir panjang kayak gitu. Memang kadang-kadang ada. Ya pernah ada lah pas kenaikan kelas kemarin. Kenaikan kelas. Pas kenaikan kelas, dia juga pernah. Terkait itu ya Bu, rapat penegas gitu ya? Ya, ya. Boleh. Termasuk ya kaitannya dengan kehadiran anak-anak itu. Itu Oh, juga iya. kadang-kadang membuat kita harus sambil keputusan yang tidak merugikan sana sini. Mm-mm. Lah, terus mengambil keputusannya gimana Bu caranya Bu? Ya, itu kan gini, kadang-kadang kita lihat latar belakangnya juga ya terkait dengan ini tadi ya yang kaitannya dengan anak-anak tadi ya. Nggih. Jadi kondisi di sekolah kami itu kan memang kan mungkin berbeda lah dengan kondisi sekolah yang ada di daerah kota, termasuk mungkin Mawang 1 pun berbeda dengan Banjarmangu 2 begitu. Nggih. Latar belakang anak-anak sekolah itu berbeda lah ya. Iya. Artinya ketika di daerah pinggiran sana Banjarmangu 2 itu kita itu masih sangat-sangat bagaimana caranya agar anak-anak itu mau bersekolah begitu. Jadi artinya kita harus membujuk anak-anak untuk mau bersekolah. Nah, sementara ketika sudah mau bersekolah, otomatis karena mereka hasil bujukan akan sangat berbeda ketika mereka punya keinginan sekolah sendiri dengan segala konsekuensinya, seperti itu. Ya. Nah, untuk yang kami hadapi itu adalah terkait dengan kehadiran anak-anak itu. Jadi banyak anak-anak yang mungkin kalau kita lihat dari segi peraturan itu karena banyaknya ketidakhadirannya ke sekolah itu kan mestinya mestinya si anak tadi itu harusnya mengundurkan diri ataupun gitu. bahkan kalau sampai tingkatan dikenaikan kelas naik kelas kan seperti itu karena begitu banyaknya ketidakhadirannya kayak gitu. Nah, kalau di sana itu ketidakhadirannya itu maksimal sampai berapa Bu? Kalau di kesepakatan di peraturan itu ya sebenarnya maksimal itu kan sebenarnya 12 hari. Dalam satu semester. Ya, hitungannya itu dari ya dalam satu semester hitungannya sebenarnya prosentasi, tapi ketika dihitung dari hari efektif masuk itu rata-ratanya biasanya 12 hari tidak masuk sekolah. Nah, dan tapi kenyataannya di sana itu ada yang lebih dari itu. Banyak. Dan anak tahu ya Bu tentang peraturan itu? Di awal sebenarnya sudah tahu. Ketika tidak hadir dalam jumlah yang banyak itu kan mestinya beresiko tidak naik kelas begitu. Kalau pengalaman kemarin kan ya Bu, biasanya kita sebelum di rapat penegas ada treatment dulu baik dari wali kelas, guru BK, atau mungkin rekan-rekan guru gitu, atau dengan wali murid gitu. Kira-kira kemarin Bu Gotri yang dipilih melakukan apa? Iya, sebenarnya sebelum sampai kepada keputusan itu kan terkait dengan peraturan yang semacam itu kan sudah tahu dan sudah diambil langkah-langkahnya kan seperti itu. Jadi ketika anak tidak hadir ke sekolah, kan dari guru pelajaran, mata pelajaran, wali kelas, bahkan ke guru BK kan juga sudah tahu gitu. Dan langkah awalnya itu otomatis ketika anak hadir, otomatis dipanggil. Ya, kemudian berikutnya kiranya anaknya diingatkan, ditegur, termasuk pemilik pada orang tua gitu. Ya, hanya saja ketika langkah tadi sebenarnya sudah ditempuh ya, tetap yang namanya anak ya itu mungkin ditegur oke lah itu ya. Kemudian yang kedua ketika orang tua dipanggil pun sepertinya banyak yang kayaknya kalau udah menyekolahkan ya udah pasrah sekolah ya Bu, sekolah diatur mau diapain ya, artinya jadi beberapa sih tidak semuanya ya, beberapa orang tua yang mungkin karena kesibukannya karena begitu besarnya pasrahnya akhirnya kadang-kadang
dipanggil, ada yang tidak hadir. Nah, kalau semacam ini Oh, gimana kayak? Jadi gitu. tetap kita sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah antisipasi biar anak-anak itu tidak sampai kebablasan untuk Mm-mm. ketidakhadirannya di sekolah begitu. Termasuk langkah lainnya pun ketika diundang orang tua nggak hadir, artinya akhirnya kita bekerjasama dengan guru PP, dengan wali kelas, home visit ke Home rumah begitu. visit. Untuk Nggih. nah ini kok sering tidak masuk seperti itu. Heeh. Dan Kalau menurut Bu gitu. Putri, kan tadi ada kerjasama ya Bu dengan guru mapel, wali kelas, terus dengan ini. Terus yang lebih efektif itu enakan cara mengambil keputusannya gimana? Kadang kan kalau ini berkaitan dengan orang banyak ya Bu, masalah anak tidak masuk itu. Ketika ada masalah lain yang kira-kira, aduh kalau diflurkan ke banyak orang nanti malah nggak selesai-selesai nih. Terus Bu Gotri mengambil langkah sendiri itu pernah nggak? Betul. Ya. Ya kita bertahap untuk mengatasi masalah itu ya. Yang jelas untuk tugas pertama adalah dari wali kelas gitu ya. Jadi ketika ngecek analisis ketidakhadiran itu otomatis kan dari wali kelas. Kemudian yang kedua adalah dengan tadi efektifnya itu lebih efektifnya lagi adalah ketika dengan guru BP ya. Karena guru BP otomatis kan langsung menangani berhadapan langsung dengan anak-anak kan seperti itu dan akan lebih paham dengan kondisi dan juga latar belakang anak-anak tersebut. Bahkan ketika melakukan home visit, kunjungan ke rumah itu akan menjadi lebih jelas latar belakang apa sebabnya, kenapa si anak itu menjadi tidak hadir ke sekolah. Dan kadang-kadang memang ternyata beberapa anak itu ada yang karena justru kenapa tidak berangkat itu bekerja membantu orang tua. Ini kan sangat-sangat menjadi hal yang pertentangan ketika mengambil keputusan. Gitu. Kalau kayak gitu gimana Bu? Akhirnya ada pertimbangan khusus. Oh ini emang nggak masuknya karena misalnya kayak anak nakal gitu, emang bolos main dengan yang itu tadi membantu orang tua. Ada yang ikut jualan salak itu ya Allah ke Pekalongan dalam lah otomatis kan iya itu jadi ada yang memilah-milah itu pokoknya ikut membantu kerja kayak gitu. Yang seperti itu kalau yang seperti itu malah menjadi terenyuh, aduh ini anak dia sudah cari uang sementara masih usia sekolah begitulah. Ketika kita harus mengambil keputusan si anak ini bagaimana ini ketidakhadirannya banyak sekali, sementara kalau kita tidak naikkan otomatis malah membuat anak itu menjadi tidak bersekolah malahan. Nah padahal tujuan kita itu awalnya kan bagaimana anak-anak itu mau bersekolah. Iya. Lebih efektif mana Bu kalau ngambil keputusan dengan kerjasama yang lain dengan teman-teman yang lain atau Bu Gotri udahlah ini diputuskan kalau aturannya seperti ini ya udah kita jalan sesuai aturan aja gitu. Ya kita tidak bisa seperti itu, artinya kita juga harus mempertimbangkan banyak hal ketika keputusan diambil apa sih resikonya seperti itu. Jadi tetap kita melihat situasi, kondisi, keadaan si anak, keadaan latar belakang keluarganya, dan ini tidak bisa sendiri. Kita harus berembuk juga dengan teman-teman yang terlibat begitu, ya, wali kelas, guru utamanya begitu. Karena ketika tidak mempertimbangkan dampaknya ke depannya nanti akan menjadi satu bumerang buat sekolah begitu, ya, karena prinsip utamanya adalah bagaimana anak mau sekolah tetapi bisa mematuhi aturan kan seperti itu sebenarnya. Tapi untuk bisa seperti itu kan ternyata ya tantangannya ya salah satunya tadi ternyata beberapa anak yang banyak tidak hadir ke sekolah, ada yang seperti itu gitu. Ya. Sekalipun pada akhirnya ya kadang-kadang juga ada sih anak-anak yang tidak hadir juga bukan karena orang tua tapi karena memang ini berbeda mungkin kasusnya. Anak-anak yang
tidak bersekolah karena memang dia itu tidak ada Nggak mau. semangat gitu. Bolos lah Iya, ya, nggak Bu. mau. Emang Kadang-kadang benar-benar malah bolos. ini, iya benar-benar bolos dan kadang-kadang orang tua sampai sudah banyak cara bagaimana anaknya mau berangkat sekolah. Kadang-kadang mau gue borong guru lah nih kok. Kadang-kadang sampai seperti itu ada juga begitu. Nah, kalau yang maka kami tetap selaku apa namanya pihak yang membantu orang tua dalam membimbing mendidik anak, otomatis ya kita bagaimana membujuk si anak agar tetap mau bersekolah begitu, agar tetap mau menyelesaikan sekolah. Nah, juga ada yang seperti itu. Jadi, Pernah nggak Bu dirasa udah melakukan segala treatment, terutama buat anak yang tadi sering yang benar-benar bolos, yang bukan karena membantu orang tua atau ada masalah tertentu, tapi memang dia nggak ada motivasi, udah di treatment macem-macem sampai akhirnya udahlah kita lepas aja anaknya kayak gitu. ya, memang pernah ya, pernah ada yang seperti itu karena memang kita sudah bagai langkah dari awal ya, sampai kita home visit tidak hanya 1 kali 2 kali ya, dalam rangka membujuk anak mau sekolah, tapi ternyata si anak sendiri tidak ada semangat dan pilih yang kalau kerja sih ya malah mungkin ada Hasilnya. pilihnya ya di rumah saja nggak ngapa-ngapain. Ada yang seperti itu, tapi kita bisa apa? Kita bisa apa? Akhirnya ya sudah ambil keputusan, silakan. Kalau memang tidak mau ya udah mengundurkan diri begitu. Kita tidak bisa mempertahankan sementara si anak punya semangat nggak pernah hadir, malah nanti akan mempersulit teman-teman begitu, Bapak guru. Gitu. Pernah memang kemarin ada yang seperti itu. Kalau yang sampai mengundurkan diri karena kalau setiap misalnya ya Bu, ini kan masalah berkaitan dengan pas di kenaikan kelas kayak gitu. Tapi kalau di masalah-masalah lain, Bu Gotri menjadwalkan nggak? Oh, kalau masalah tertentu kita kalau masalah anak bolos-bolos kayak gini, kita selesaikannya di saat kenaikan kelas aja, atau langsung diselesaikan saat itu, tidak perlu menunggu kenaikan kelas, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu gitu, Bu? Ya, kita terlihat lagi konteks kasusnya, ya, konteks masalahnya. Ada satu kasus yang memang harus segera ditangani gitu. Misalnya kasus-kasus apa namanya ya, yang kaitannya dengan anak-anak apa namanya anak apa namanya pulang gasik itu loh, minggat itu kan otomatis kita nggak harus menunggu nanti. Iya, itu kan termasuk hal yang harus segera ditangani kan, seperti itu. Itu jadi melihat konteks kasusnya begitu. Ya, namun untuk penjadwalan tetap yang namanya kegiatan atau namanya masalah itu kan perlu ada semacam evaluasi begitu. Jadi kalau evaluasi itu otomatis ya kita lakukan, berusaha untuk selalu dilaksanakan begitu. Namanya kalau habis melakukan kegiatan, kemudian habis ya secara kegiatan ya secara rutin kita jadwalkan. Ya nggak jadwal, tapi secara rutin pasti ada evaluasi terkait hal yang harus kita bahas bersama. Biasanya Bu Gotri dibantu kalau siapa? Penanganan ya tadi lihat lagi konteks masalahnya. Ketika apa? Kalau menangani masalah-masalah yang berkaitan anak itu ada. Kalau misalnya ya Bu, kayak kadang khusus nih kalau masalah anak ya kita kerjasama sama kesiswaan tok. Atau Bu Gotri ada, kalau sama anak biasanya guru yang telaten nanganin si ini nih. Ada nggak Bu orang yang selalu dilibatkan dalam mengatasi masalah anak-anak? Iya, karena apa namanya ya, mungkin karena bidangnya juga ya, kalau terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan anak, otomatis kan dia yang banyak berkaitan dengan anak-anak ya. Yang jelas guru BP itu kan pasti itu kan
selalu terlibat lah, artinya memang tugasnya kan kayak gitu. Sehingga Nggih. ketika menangani kasus anak yang terkait dengan anak-anak ya kita minta bantuan dari guru BP ya, selain wali kelas. Jadi memang termasuk juga itu kesiswaan ya dari SKL. SKL itu SKL. juga karena sering kali berkaitan dengan anak-anak, itu pun juga menjadi lebih mudah ketika menangani masalah yang terkait dengan anak-anak. Mungkin lain lagi dengan yang permasalahan dengan guru, kan berbeda lagi. Nah, kalau ngatasin permasalahan dengan guru bagaimana, Bu? Kalau kadang ya, Bu, kalau saya sendiri kan kalau mungkin guru itu kan melihat temennya kayak begini-begini. Nah, terus ini kira-kira kepala sekolahnya ngapain ya, memberikan treatmentnya seperti apa gitu. Kalau masalah anak mungkin kita bisa dengan itu tadi ya, kerjasamanya dengan pihak ini, pihak ini. Nah, kalau dengan sesama guru gitu gimana, Bu? Kalau guru itu ya kecenderungannya gini, kita nggak bisa memasrahkan pada teman secara apa namanya, secara total, itu tidak, karena itu akan berbeda ketika setidaknya gini, setidaknya ketika hal-hal yang ingin disampaikan itu bisa jadi hal-hal tertentu itu kita bisa lewat wakil kepala sekolah. Jadi tidak harus secara langsung ke kepala sekolahnya yang menindak itu enggak ya, Bu ya? Ya kita lihat konteksnya juga sih. Kita lihat konteks kasusnya juga begitu. Tahapannya apa? Tidak apa-apa terus langsung kepala sekolah yang turun tangan. Ya kadang-kadang kita otomatis kan menganalisis permasalahannya dulu lah. Permasalahannya apa sih? Kalau hanya sekedar misalnya teman-teman membuat administrasinya lambat sekali, ya otomatis kalau kayak kepala sekolah ya secara umum saja, nggak perlu dipanggil satu-satu kan. Secara umum aja ini tugas Bapak Ibu ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kayak gitu. Nah, terkait dengan penyelesaiannya ya kita punya teman, ada standar proses, ya silakan ditagih aja kayak gitu. Kalau saya harus nagih ya akan berbeda kan. Terlihat konteksnya saja. Konteksnya. Tapi hal tertentu mungkin bisa jadi kita perlu ada komunikasi langsung dengan yang bersangkutan begitu. Biar tidak terjadi kesalahan. Kalau tadi kan berkaitan dengan dilema etika ya, Bu, ketika sama-sama hal yang benar, tapi kita harus memilih mana yang lebih diutamakan. Kalau yang berkaitan dengan apa namanya, bujukan moral. Jadi ketika yang satu benar, yang satu salah. Misalnya kayak tadi ya, Bu, anak yang bolos benar-benar membolos, terus yang satunya berkaitan dengan aturan tadi. Tapi ini berkaitan sama yang masalah dengan teman-teman kayak gitu, seperti apa, Bu, menanganinya? Iya, terkait teman-teman guru misalnya. Iya, teman guru. Bukan dengan anak-anak maksudnya. Bukan. Ya, ini yang mungkin menjadi masalah umum itu masalah kedisiplinan kehadiran ini kayaknya. Ya, jadi kadang-kadang kita ya Allah kehadiran itu tetap jadi ya, walaupun tidak semuanya, tetap ada saja teman-teman yang harusnya jam 7 udah sampai di sekolah, kenapa belum sampai, sehingga beberapa kelas kadang-kadang ada yang kosong, apa namanya, tidak anak-anak tidak ada yang mendampingi kayak gitu. Ini kan menjadi satu hal yang harusnya apa namanya segera ditangani kan seperti itu, karena ya artinya dalam pelayanan ke anak kan jelas-jelas ini tidak benar kan, kalau pagi jam 7 mestinya harus bersama-sama dengan anak, malah masih di jalan atau bahkan di rumah. Nah ini kan otomatis kan harus yang masalah kayak gini Bu Gotri menangani langsung sendiri apa? Ditanganin sendiri tapi Bu? Ya kita ada tahapannya. Ya kita ada tahapannya lah ya, kita ada tahapannya yang otomatis kan kita sampaikan kalau tahapan awal ketika sudah kita sampai ini konsekuensinya sebagai pegawai harusnya jam 7 sampai jam setengah 3 di sekolah, itu kan ya secara umum kita sampaikan dulu kan seperti itu ya. Dan ketika bisa menepati apa yang menjadi aturannya,
itu artinya sama saja sedang menjaga kehormatan dirinya. Jadi siapa yang berusaha menjaga kehormatannya ya pastilah berusaha jam 7 sudah di sekolah gitu. Ketika jam 7 belum sekolah berarti dia sedang ya menjaga kehormatan dirinya sebagai ASN kan seperti itu. Tahapan awalnya begitu. Ya, tapi ketika tetap saja ada ya, kadang-kadang kita juga perlu menganalisis kenapa sih kalau pagi-pagi belum datang. Lah kita kan juga perlu ada informasi lah gitu. Ya. Kadang sih ada yang mungkin memberitahu, oh maaf hari ini terlambat karena ini gitu. Ya, jadi ada. Jadi, kalau setiap hari ya lagi kasusnya kan. Setiap hari terlambat. Jadi kan perlu kita analisis juga apa sih penyebabnya. Nanti yang semacam ini yang terus bisa ditindaklanjuti begitu. Bahkan sampai ke harus komunikasi secara langsung lah, kita bisa bicara dari hati ke hati mengapa bisa seperti itu biar nanti ada solusi begitu. Dari sekian, Bu Kotri udah jadi kepala sekolah sekian tahun, mengalami berbagai masalah, ada kasus-kasus yang terjadi sama anak, sama rekan guru, kira-kira yang bisa diambil pelajaran, yang bisa dijadikan saya, maksudnya belajar dari Bu Kotri, dari pengalaman-pengalaman Bu Kotri itu kira-kira apa, Bu? Dalam masalah menyelesaikan ya, kadang masalah. Iya, banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, yang jelas ketika akan mengambil sebuah keputusan. Apakah itu berpengaruh baik atau tidak di masa yang akan datang, baik buat teman kita yang tadi bermasalah ataupun buat saya sendiri kan. Tidak banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jadi kita tidak langsung serta-merta ketika membuat keputusan gitu ya. Yang berikutnya adalah bahwa ketika akan membuat keputusan itu mestinya itu kita sudah menganalisis, kita sudah mempertimbangkan berbagai hal, dan yang jelas mestinya itu ada komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, sehingga ketika kita ambil keputusan tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang merasa tersakiti, bahkan yang ada sebaliknya, yang ada adalah pihak yang merasa senang ketika diingatkan begitu. Dan kuncinya adalah komunikasi yang baik begitu. Sehingga akan merasa nyaman, jadi tidak merasa disalahkan. Gitu. Kalau merasa disalahkan, kadang-kadang yang ada bukannya baik, tapi malah dendam yang ada. Dan ini kurang baik begitu. Kurang baik. Kalau dengan anak mungkin, Bu? Utamakan. Ya, kalau yang dengan anak itu, otomatis ya kita kan, kalau anak itu kan proses membelajarkan anak untuk memahami nilai-nilai yang baik begitu. Jadi kita tetap tujuan utamanya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter yang baik untuk si anak. Kita arahannya ke sana aja begitu. Ya. Jadi biar karakter anak itu betul-betul terbentuk dengan baik gitu. Jadi dan ini penting ya. Tapi yang jelas ketika menyelesaikan masalah dengan anak, otomatis selaku pendidik, selaku pengambil keputusan juga, itu otomatis juga perlu ada contoh ya, teladan dari gurunya. Ya. Iya, terima kasih ya Bu Kotri, sudah menyempatkan waktunya, terus bisa belajar berbagi. Saya dapat pengalaman-pengalaman dari Bu Kotri dalam hal membuat keputusan. Karena kebetulan modul yang minggu ini itu berkaitan dengan membuat keputusan. Mungkin nanti siapa tahu ada tugas-tugas yang lain atau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin saya bakalan ngerepotin Bu Kotri lagi. Mohon maaf dan mohon ini juga bagian dari belajar ini. Ya.
bagian dari belajar saya juga begitu. Jadi Iya. mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Oh, enggak kok Bu, Jadi udah kan ya memang seperti itulah. benar-benar pengalaman yang udah dialami sama Bu Gotri. Kalau saya kan belajar dari pengalaman teman lain, dari kepala sekolah katanya disuruh belajar. Karena kalau jadi kepala sekolah pasti akan mengalami berbagai macam dilema katanya gitu. Nah, bagaimana sih mereka mengatasi dilema-dilema yang dihadapi? Betul ya. Iya, iya banyak sekali. Jadi kadang-kadang bertentangkan dengan berbagai keadaan ya yang harus menuntut pengambilan keputusan yang tidak salah begitu ya. Iya. Ya, sadarkan nanti Mbak Tina juga pada saatnya nanti jadi kepala sekolah yang hebat dalam mengambil keputusan. Amin, tapi jangan jadi kepala sekolah lah ya Bu, guru BK dulu lah. Oh lah, iya, nanti kan ini bagian dari proses ke arah sana, insya Allah lah ya. Iya. Ya, sukses selalu, mudah-mudahan. Amin, amin. Makasih ya Bu. Maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Terima kasih sharingnya. Mungkin itu dulu. Disambung. Sekarang kok nggak pernah mampir ya Bu? Lah karena sejalurnya kan sudah Oh iya, udah ke utara. ke atas ya. Dulu kalau masih ke barat, masih Purworejo kan kadang-kadang ya mampir gitu lah. Sekarang sudah ngalor ya angel. Ya salam aja buat teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat ya. Waalaikumsalam. Banyak yang sudah pindah ya teman-teman. Iya, sudah berkurang banyak kekurangan guru Bu. Barangkali ada guru BK yang mau ke SMP 1 Bawang. Anu ya, Bu Supri udah pensiun, tinggal sama jenengan sama Mas Alfian ya. Iya. Ingatan Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kurangnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.